Oke, halo semua, selamat datang lagi. Kali ini kita akan coba membedah sebuah kode yang krusial banget di dunia bisnis, yaitu gimana caranya kita tahu berapa sih biaya asli untuk membuat sesuatu. Yuk, kita langsung mulai. Coba deh, lihat sepasang sepatu lari yang keren ini. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah itu yang rumit. Berapa sih biaya asli untuk membuat satu buah sepatu ini? Nah, inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita kenalan dulu sama studi kasus kita, sebut saja namanya PT Olahraga Hebat. Mereka ini produksi sepatu atletik, dan mereka lagi punya masalah. Supaya bisa menentukan harga jual yang kompetitif, sekaligus untung, mereka harus tahu betul, sampai ke detail terkecil, berapa biaya pasti untuk setiap pasang sepatu yang mereka buat. Dalam investigasi apapun, langkah pertamanya kan selalu mengumpulkan semua petunjuk ya kan? Nah, di dunia akuntansi pun sama persis. Proses ini disebut akumulasi biaya. Intinya, kita harus mengumpulkan dan mencatat setiap rupiah yang keluar. Jadi, akumulasi biaya itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh proses pencatatan. Waktu PT Olahraga Hebat terima tagihan listrik bulanan, terus akuntannya mencatat tagihan itu, nah itulah akumulasi biaya. Ini baru sekedar daftar semua pengeluaran kita. Tapi, cuma punya daftar pengeluaran aja jelas nggak cukup. Daftar itu kan cuma ngasih tahu kita keluar uang, tapi nggak ngasih tahu kenapa uang itu dibelanjakan. Tagihan listrik tadi itu sebenarnya untuk apa? Berapa bagian dari tagihan itu yang dipakai khusus untuk membuat sepatu kita? Nah, disinilah pembebanan biaya masuk. Ini tuh bagian kerja detektifnya. Kita harus menghubungkan setiap biaya ke tersangka utamanya. Dan dalam bahasa akuntansi, tersangka ini punya nama keren, objek cost. Objek cost itu, ya, target analisis kita. Apapun yang ingin kita ukur biayanya. Dalam kasus kita hari ini dengan PT Olahraga Hebat, objek cost yang kita incar adalah 1 unit sepatu atletik itu. Jadi, semua petunjuk biaya harus mengarah ke sana. Jadi pertanyaannya, apakah objek cost itu harus selalu berupa produk fisik seperti sepatu? Jawabannya, enggak sama sekali. Kenyataannya, cakupannya bisa jauh lebih luas dari itu, contohnya. Tentu saja, yang paling jelas, objek cost itu bisa berupa sebuah produk, seperti sepatu yang lagi kita bedah ini. Tapi bisa juga satu departemen utuh loh. Misalnya kita mau tahu seberapa efisien biaya di Departemen Riset dan Pengembangan. Atau sebuah proyek yang spesifik, katakanlah seperti membangun aplikasi mobile baru dari nol sampai jadi. Atau bahkan sesuatu yang tidak berwujud seperti jasa konsultasi keuangan. Intinya adalah kita bisa mengukur biaya dari apapun yang kita mau. Oke, kita balik lagi ke sepatu kita. Sekarang, setelah semua biaya terkumpul, kita harus memilahnya. Ada petunjuk yang kelihatan jelas, dan ada juga petunjuk yang tersembunyi. Nah ini yang lebih menantang untuk dipecahkan. Kita mulai dari yang gampang dulu ya, biaya langsung. Ini sih jelas banget, kulit untuk sepatunya, sol karetnya, bahkan gaji penjahit yang mengerjakan langsung sepatu itu, semua bisa kita lacak ke satu sepatu. Tapi kemudian ada biaya overhead pabrik atau FOH. Ini nih, biaya-biaya tersembunyi. Coba pikirin, berapa ongkos listrik untuk bikin satu sepatu? Atau berapa jatah sewa pabrik yang harus ditanggung sama sepatu yang satu ini? Nah ini dia tantangan yang sebenarnya. Inilah puncak dari investigasi kita. Bagaimana caranya kita bisa mengambil sebagian kecil dari total tagihan listrik pabrik dan membebankannya secara adil ke satu sepatu saja. Gimana coba caranya? Biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin, kamu dan 3 temanmu lagi makan pizza. Total tagihannya katakanlah Rp360.000. Cara paling gampang dan cepat gimana? Tentu saja bagi 4 kan, masing-masing bayar Rp90.000. Selesai, simple. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau ternyata satu temanmu cuma pesan salad seharga Rp50.000, sementara teman yang lain pesan pizza spesial plus minum yang totalnya Rp150.000? Kalau dibagi rata, jadi terasa nggak adil dong. Cara yang lebih akurat, ya hitung pesanan masing-masing, tapi itu kan butuh usaha lebih. Dan inilah dilema yang persis dihadapi oleh bisnis setiap hari. Mereka bisa pakai metode yang cepat dan mudah, tapi hasilnya mungkin tidak akurat. Atau mereka bisa pakai metode yang akurat, tapi itu butuh lebih banyak waktu dan uang. Nah, proses untuk membagi biaya bersama seperti sewa pabrik atau listrik ini secara resmi disebut alokasi. Jadi, setelah semua kerja keras ini, mengumpulkan, membebankan, dan mengalokasikan setiap biaya, apa gunanya? Gunanya adalah agar manajer akhirnya bisa membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan data.
Kalau kita lihat alur biayanya secara sederhana, kira-kira begini. Semua berawal dari bahan baku. Saat bahan itu masuk ke lantai produksi, statusnya berubah jadi barang dalam proses. Disinilah semua biaya produksi dikumpulkan. Dan saat produknya selesai, kita akhirnya dapat angka keramat itu. Harga pokok penjualan, alias biaya asli dari produk kita. Jadi poin krusialnya adalah ini. Seluruh proses ini bukan cuma tentang angka di atas kertas. Ini tentang memiliki informasi yang akurat sebagai dasar untuk setiap keputusan besar. Mulai dari menetapkan harga jual, memutuskan lini produk mana yang harus dihentikan, hingga mencari cara untuk menjadi lebih efisien. Saya akan tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang sangat kuat. Kutipan ini dengan cemerlang menggambarkan betapa pentingnya semua yang telah kita diskusikan. Salah dalam menentukan target atau salah dalam menghitung biayanya bisa berakibat fatal. Mengetahui biaya asli Anda bukanlah sekedar latihan akuntansi. Itu adalah inti dari strategi bisnis yang cerdas.